Anak-anakku sayang, kembali ke halaqah kalian. Tidak ikut karena banyak yang ngantuk. Jadi kalian kembali ke halaqah masing-masing. Silakan anak-anakku sayang. Mudabir, nanti para mudabir kirim 2 anak yang tidak ngantuk ke sini setelah kumpul. Yang dijamin tidak ngantuk oleh mudabir. Kembali dulu ke pos masing-masing, nanti mudabir yang milih mana anak santri yang kuat. Ya. Karena kerekam antep sayang. Dan berapa kali yang terdapat kamera yang tertidur. Yang menjadi fitnah buat dakwah nanti. Bismillah. Alhamdulillah ayahanda jenderal datang di tengah-tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ayah merapat. Anak-anakku sayang, kembali ke halaqah dulu. Nanti mudabir yang memilih yang kuat untuk masuk kembali ke sini. Ustaz Luqman, lama nggak kelihatan ya. Subhanallah. Tolong dirapikan, sayap kiri kurang seimbang. Allahu Akbar. Oh Nabi, abang datang membawa hikmah. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. La haula wala quwwata illa billah. Kita mohon pada Allah keberkahan dakwah kita hari ini. Semua dapat hidayah, terutama yang berdakwah, kru yang menyaksikan. Kami mohon padamu duhai Al-Hadi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim adada khalqi wa ridha. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim adada khalqi wa ridha. Sekali lagi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ustaz Muhammad Nasrullah Qari ada Qari di antara kita, Ustaz yang suaranya bagus. Ustaz Asrullah Fadal. Ustaz Luqman, ada Ustaz di antara kita yang suaranya bagus. Ustaz Toharudin. Surah Al-Mujadalah ayat 11. InsyaAllah
Ustaz antum, Masya Allah. Jismukum kabir, Masya Allah. Hotamukum kabir, ya Allah. Masya Allah. Cincin besar, badan besar, ya Allah. Semua besar. Mujadalah ayat 11. Silahkan buka. HP non aktif, bukan silent. Allahumma shalli wa sallim. Abangku Antp, nanti abang lihatkan juga ke beliau kalau sisa 5 menit. Ya selesai pun, baru ngomong 5 menit sudah berhenti, masih panjang. Kalau beliau ngasih kode 5 gini berarti 5 menit lagi. Siap. Mujadalah ayat surah yang keberapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Luqman tunjuk qori kita setelah ini. Anugerah mau sayang? Ya. Surah Ali Imran 2930 sayang. Liatin, siapin nanti. Subhanallah walhamd wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Al-asatidatul kiram, guru-guru yang insyaallah diberkahi oleh Allah. Al-Fadil akhi fillah, Ustadz yang kita cintai Muhammad Nasrullah, yang akan menasihati kita pentingnya iman dan ilmu dalam kehidupan. Majelis cahaya hati yang insya Allah hati semua kita diberi cahaya hidayah oleh Allah. Sebelum kita mengkaji, mari kita mengaji lebih dahulu bersama Al-Fadil Al-Hafidh. Allah beri anugerah yang luar biasa pada beliau. Mu'allaf
tapi hafal Al-Quran 30 juz. Dan kini menjadi imam dan guru dari penghafal Al-Quran. Ustadz Muhammad Toharudin akan membacakan surah Al-Mujadalah ayat 11. Mari kita simak agar kita meraih rahmat Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar. Jazakumullah Ustaz Muhammad Toharudin. Mari kita simak nasihati kami Ustaz Muhammad Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi amarona bil ibadah, amma ba'du. Para guru-guru yang mulia, para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baru saja tadi sama-sama kita menyimak kalam ilahi yang dibacakan oleh qori kita dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-11 ini. Kalau kita sama-sama perhatikan, kalau sama-sama kita pelajari tentang surat Al-Mujadalah ayat ke-11 ini, ternyata dalam kehidupan yang kita jalani di muka bumi ini, Allah hanya membutuhkan dua hal dalam kehidupan kita. Yang mana Allah hanya membutuhkan kepada hambanya untuk terus selalu memperbaharui nilai keimanan. Lalu yang kedua, untuk terus menuntut ilmu, mengisi diri ini dengan keilmuan-keilmuan, baik ilmu agama ataupun umum. Karena dengan keilmuan itu, maka hidup kita akan bahagia. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, dalam dua hal ini, yang pertama nilai iman. Kenapa harus nilai iman yang Allah butuhkan kepada kita? Ternyata dengan nilai keimanan ini adalah sebagai barometer dalam kehidupan. Nilai iman ini adalah sebagai rem cakram. Dengan nilai keimanan yang baik dan sempurna yang kita miliki, maka kita dapat memilah dan memilih mana saja perbuatan yang memang sudah Allah perintahkan kepada kita yang harus kita lakukan, dan mana saja perbuatan
yang sudah dilarang oleh Allah yang harus kita tinggalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keimanan. Al-imanu karih. Iman itu seperti hawa. Iman itu seperti angin. Angin tidak bisa kita raba. Angin tidak bisa kita pegang. Akan tetapi dampak hawa dari angin itu mampu membius tubuh kita ini, saudara. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kita analogikan kepada sebuah pohon. Apabila pohon memiliki goyangan yang begitu kuat, goyangan yang begitu kencang, maka hembusan hawa angin pun akan terasa kencang ke tubuh kita. Namun sebaliknya saudara, apabila goyangan pohon ini pelan, goyangan pohon ini lambat, maka hawa angin pun akan terasa lambat, akan terasa kecil ke tubuh kita. Ini yang bisa kita ambil ibrah dari sebuah pohon. Pun ternyata manusia sebaliknya seperti itu. Apabila dia memiliki nilai keimanan ada di nilai atas rata-rata, maka gerakan ibadahnya akan terasa semangat. Gerakan ibadahnya akan terasa ringan, tanpa ada beban. Tapi sebaliknya, apabila manusia memiliki nilai keimanan ada di bawah nilai rata-rata, akan terasa berat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pula, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan trik kepada umatnya. Beliau bersabda, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai umatku, perbaharui terus nilai iman yang ada di hatimu dengan sering-sering mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena dengan selalu kita sering mengucapkan kalimat tauhid, maka dengan sendirinya nilai keimanan kita akan terus terupgrade. Nilai keimanan kita akan terus baru di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, karena syarat mutlak kita meninggalkan dunia yang fana ini dengan harus membawa bekal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min zalik. Apabila ada manusia meninggalkan dunia ini tanpa membawa bekal iman dan takwa, tidak bisa kita bayangkan saudara. Dalam kitab Nasoihul Ibad dijelaskan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memberikan peringatan untuk kita. Beliau mengatakan, man dakhala qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinah. Barang siapa manusia yang masuk ke alam kubur tanpa membawa bekal iman dan takwa, maka dia diibaratkan seperti manusia yang sedang mengarungi lautan yang luas dan dalam tanpa menggunakan perahu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min zalik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Yang pertama nilai keimanan. Lalu yang kedua, kita ini harus terus belajar dan menuntut ilmu. Kita hilangkan kebodohan di dalam diri kita. Karena baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun angkat bicara tentang keilmuan. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Wahai umatku, raihlah kebahagiaan duniamu, tentunya dengan ilmu yang bermanfaat. Dan raihlah akhiratmu dengan penuh keselamatan, tentunya dengan ilmu yang bermanfaat pula. Raihlah kedua-duanya, dunia dan akhiratmu dengan ilmu yang bermanfaat. Karena bahwasanya pada dasarnya manusia ini semuanya memiliki keilmuan, tapi belum tentu ilmu itu bermanfaat untuk dirinya. Ciri orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, adanya disenengin, tidak adanya dikangenin. Masya Allah, tabarakallah. Banyak para alim ulama kita yang telah lama meninggalkan kita terlebih dahulu. Mereka orang-orang alim, mereka ulama-ulama yang memiliki kapasitas keilmuan yang sangat luar biasa. Siapa yang tidak kenal? Allahu yarham al-maghfurah ad-da'i ilallah,
Kiai Haji almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Pasti kita semua mengenal beliau. Beliau memiliki keilmuan kapasitas yang sangat baik. Adanya beliau kita senang. Adanya beliau kita cinta. Adanya beliau kita tunggu-tungguin. Untuk apa? Untuk mendengarkan nasihat. Untuk mendengarkan tausiah. Untuk mendengarkan apa-apa yang dapat memberikan hati ini menjadi baik kepada kita, saudara. Namun setelah beliau-beliau, para alim ulama telah tiada, saudara. Apa daya dan apa mau dikata. Rasa kangen ini kita aplikasikan, kita rindukan dengan cara kita berziarah ke makam para alim ulama. Karena kenapa? Dalam kitab Ta'limul Muta'alim pun dijelaskan, wazul ilmi yabqa izzuhu mutada'ifan wazul zahli ba'dal mauti tahta tayarib. Orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, jangankan hidupnya, ketika dia sudah meninggal dunia pun, yabqa izzuhu mutada'ifan, akan terus Allah tambah nilai kemuliaannya. Dan akan tetapi manusia yang tidak memiliki ilmu yang bermanfaat, wazul zahli ba'dal mauti tahta tayarib, dia bagaikan seonggok bangkai yang tertanam jauh di dasar tanah, yang tidak ada apa-apanya, tidak memiliki kenangan di masa lampau. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tentunya dengan iman dan ilmu inilah Allah akan menaikkan derajat kita. Tidak usah kita minta ditaikkan derajatnya oleh manusia, tapi dengan sendirinya bila kita terus memperbaharui nilai keimanan, kita terus mencari dan menuntut ilmu, Allah sendiri langsung yang mengangkat derajat kita, baik dunia ataupun di akhirat kelak nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Karena dalam kehidupan ini kita tidak lepas untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya siapapun dia, apapun gelarnya, apapun kedudukannya, yang namanya beribadah tidak bisa putus. Yang namanya ibadah tidak bisa atau tidak ada nilai pengganti apapun. Karena nanti di yaumil akhir, bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yahtaju yaumal qiyamati bi arba'atin anfus ala arba'ati ajnasin minan nas. Bahwasanya kelak di yaumil akhir, kelak nanti Allah Subhanahu wa taala akan memanggil 4 nabinya. Untuk siapa? Untuk manusia yang selalu memiliki alasan beribadah, meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirin jamaah rahimakumullah. Karena dengan hal ini nanti ada orang kaya yang meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dipanggil oleh Allah, hai orang kaya, mengapa engkau meninggalkan ibadah kepadaku? Mereka menjawab, nahnu masgulun bi amwalina, ya Rabb, kami sibuk dengan harta yang kami miliki. Maka Allah akan memanggil nabinya yang bernama Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Wa alal agniya bi Sulaiman ibn Daud. Untuk orang-orang kaya akan dicontohkan kepada Nabi Sulaiman. Lihatlah, hambaku yang bernama Sulaiman, kekayaannya sangat luar biasa. Wa huwa lam yatrukil ibadah, tetapi dia belum pernah ninggalin yang namanya ibadah. Nanti untuk orang-orang yang memiliki penyakit, yang selalu meninggalkan ibadah kepada Allah, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang memiliki penyakit ketika di dunia, kenapa engkau meninggalkan ibadah kepadaku? Mereka menjawab kepada Allah, ya Allah, kami tidak kuat atas penyakit yang kami derita. Maka nanti akan dipanggil Nabiullah Ayub alaihissalam, wa alal mardo bi Ayyuba. Untuk orang-orang sakit akan dipercontohkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Tetapi Nabi Ayub lam yatrukil ibadah, belum pernah ninggalin yang namanya ibadah. Dan nanti juga untuk orang-orang yang bekerja, nanti orang-orang yang selalu sibuk dengan dunia kantornya, orang-orang sibuk dengan dunia perusahaannya pun akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang selalu sibuk dengan pekerjaan, para pegawai, kenapa engkau selalu meninggalkan ibadah kepadaku? Nanti mereka mengatakan, ya Rabbana,
nahnu masgulun bi khidmati sadatina. Ya Allah, kami sibuk melayani bos-bos kami. Maka nanti orang seperti itu pun akan disandarkan oleh Allah dengan Nabi Yusuf alaihissalam, wa alal abidi bi Yusufa. Orang-orang pegawai akan disandarkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu yang terakhir, wa alal fuqara bi Isa. Dan orang-orang miskin nanti akan dipanggil oleh Allah, kenapa engkau meninggalkan ibadah kepadaku? Kami sibuk dengan kefakiran kami ya Allah, dengan kemiskinan kami ya Allah. Maka akan dipanggil oleh Allah Nabi Isa alaihi salam, wa alal fuqara'i bi Isa. Dan untuk orang-orang miskin nanti akan disandarkan oleh Nabi Isa. Kenapa? Wa huwa lam yatrukil ibadah. Karena Nabi Isa alaihi salam belum pernah ninggalin ibadah walaupun dalam keadaan miskin, saudara. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah sama-sama sekali lagi untuk sama-sama kita tingkatkan kualitas iman kita dan keilmuan kita agar kita dapat meraih kebahagiaan dunia dan kenyamanan nanti di negeri akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Ada orang yang nilainya 0, 0, kosong. Siapa itu? Bila dia ada, orang merasa tidak ada apa-apa. Kalau dia tidak ada, orang juga merasa tidak ada apa-apa. Dia hadir atau tidak hadir, orang merasa tidak ada apa-apa. Hatta dia mati pun orang biasa saja. Siapa itu? Orang yang tidak peduli dengan lingkungannya, saudaranya, keluarganya, cuek, masa bodoh. Emangnya gue pikirin. Nggak ke masjid, berangkat gelap, pulang gelap, kunci pintu. Tahu-tahu mati. Orang biasa saja. Paling orang bilang, oh yang mana? Oh mati itu. Sudah. Nggak ada rasa sedih. Dia pergi. Tidak ada rasa rindu. Dia tidak ada. Nah, ini sudah. Rajulun siprun. Yang kedua, fasid. Kalau dia ada, orang nggak suka, nggak seneng orang, ngelihatnya aja, ya kacau deh. Tapi kalau dia tidak ada, orang senang sekali. Alhamdulillah dia nggak ada nih, aman kita. Ini provokator, tukang hasut, tukang fitnah, tukang hutang tapi tidak mau bayar, tukang gibah, tukang gosip, preman, kasar, sombong, bakhil. Malah anehnya kalau dia mati bisa jadi orang bersyukur. Alhamdulillah mati juga dia. Na'udzubillah, subhanallah. Ini rajulun fasid. Nah yang ketiga, rajulun nafi'. Hamba Allah yang sangat bermanfaat. Kalau dia ada, orang senang sekali. Semua bahagia. Melihat dia dari jauh pun, alhamdulillah sahabat kita datang. Guru kita datang. Orang yang kita cintai datang. Tapi kalau dia tidak ada, orang sedih. Suasana tidak nyaman kalau tidak adanya. Inilah rajulun nafi', hamba Allah yang bermanfaat. Inilah hamba Allah yang terbaik.
yang Allah sukai, Rasul sukai. Inilah dalam kajian kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hamba Allah yang beriman kepada Allah disertai ilmu yang luas, imannya rem cakram, ilmunya pembedah antara hak dan batil, sehingga nggak sesat dia. Dari imannya lahirlah akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, akhlak yang mulia. Dengan ilmunya penerang jalannya dalam kebahagiaan hidup di dunia sebentar, apalagi di akhirat nanti. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Itulah harapan kita. Lahirnya generasi Rabbani yang mereka menjadi juru-juru dakwah sangat bermanfaat, menjadi cahaya bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, bagi negaranya, bagi umat. Dan mereka terus disibukkan dengan belajar, menunjukkan kerendahan hatinya tanpa pernah ia merasa paling suci. Pantaslah ia punya derajat di mata Allah dan di mata makhluk Allah. Ia dirindukan. Kepergiannya membuat orang semua menangis. Allahu Akbar. Jazakumullah. Ustadz Nasrullah, pendek, padat, luar biasa. Antum montok. Ya, cincinnya besar, cakep, Masya Allah. Makasih Ustadz Harudin. Jangan lupa Arifin terus mengingatkan amal jariah untuk pembangunan masjid pesantren Az-Zikra di desa Cibadung, Gunung Sindur. Silakan datang langsung. Insya Allah dalam minggu ini cor lantai atas. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti selesai maulid sudah bisa kita nikmati masjid yang seindah masjid kita, hanya lebih luas 10 meter karena di atas wakaf 12,5 hektar. Silahkan hubungi Akhi Awaludin 0856 90.010. Ya Allah, berkahilah yang beramal jariah sekarang membutuhkan 35.000 sak semen. Per saknya Rp72.000. Hubungi Akhi Awaludin 0856 90.010. Jazakumullah. Semoga Allah terima amal jariah kita. Kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhan walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Chris, tolong dicek itu anak santri apa siapa yang tidur-tidur, Chris? Kalau tidak halaqah kok bisa di situ? Silakan. Anak-anak sayang, generasi Rabbani, isi sayap kiri sayang, pindah kalian. Alhamdulillah subuh ini ada yang masuk Islam. Bersama aktor langit Abi Chandra, aktor dari Aceh. Ngajak saudaranya masuk Islam, Masya Allah. Perempuan ya bang? Masya Allah. Mantap. Alhamdulillah. Naik lagi Az-Zikra 614 mu'allaf. Alhamdulillah. Ustaz Luqman. Nanti selesai ini kita ngaji dulu. Sekarang bersama Ustaz Kiai Haji Deden Abdurrahim. Kiai Haji Deden Abdurrahim
Dan Qari Ustadz anakku sayang Anugrah Mayuna. Salam. Kayaknya dan insyaallah afwan Ustaz. Tafadhalu. Ya. Kayaknya dan akhlan usahlan ya Syekh Ali, beliau dari Imam Masjidil Aqsa kita. Masya Allah, afwan saya. La satian akum liana fih al-alahuna. Tafadhal najlis masyitum. Masya Allah. Walaupun beliau duduk itu tetap tingginya sama dengan kita. Alhamdulillah, beliau imam besar Masjidil Aqsa. Alhamdulillah, jazakumullah ahlan wa sahlan ya Habiballah. Nah. Akhbir, kita lagi rekaman ya akhi. Afwan. Alhamdulillah. Surah Ali Imran 2930. Baik. Nanti qori berikutnya At-Taubah ayat 20. Siapa yang mau di antara ustaz? Yang bagus, bukan sekedar-sekedar. Siapa? Haji Mahmud. Haji Mahmud tolong surah At-Taubah ayat 20. Siap-siap. Kita main tunjuk di tempat nih. Satu saat datang malaikatul maut di sini datang, Ustadz siapa yang harus dicabut? Silakan. Gitu. Silakan angkat tangan. Gitu. Surah Ali Imran ayat 29-30. Afwan ya Syekh Ali. Wahibukum fillah. Kulla subuh qara'na hunal qunut bidu'ail mujahidin. Wal awal Palestin. Allah mansur mujahidin di Palestin, Afgan, Irak, Suriah, Mesir, Yaman. Kulla subuh qara'na huna. Alhamdulillah. Naam. Wa ja'alna minhum. Wa ja'alna minal mujahidin fi sabil. Amin. Alhamdulillah. Siap? Sudah? Nanti juga disut ya yang masuk Islamnya buat rekaman Antv. Saya juga disut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, majlis cahaya hati, kita bersyukur pada Allah, guru-guru yang hadir, dan khusus hari subuh yang mulia ini hadir Syekh Ali dari Palestina. Beliau adalah imam besar Masjidil Aqsa. Alhamdulillah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan semua kita selalu diberkahi oleh Allah. Kali ini kita akan mengkaji tema bertanggung jawab dalam pergantian tahun. Pertanggungjawaban dalam pergantian tahun. Bersama Kanda tercinta Kiai Haji Deden Abdul Rahim. Sebelum mengkaji bersama beliau,
Kita akan mengaji bersama anak kita, santri kita, Muhammad Anugrah Al-Qadir. Ya, beliau selalu berjamaah di masjid. Dan sudah berapa nak? 8 juz Al-Quran itu yang beliau hafal. Allahu Akbar. Dalam keadaan rahmat Allah untuk beliau, tetap beliau ke masjid. Allahu Akbar. Mari kita simak surah Ali Imran ayat 29 dan 30. Mari kita simak agar Allah merahmati kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Allahu Akbar. Makasih anakku sayang. Dan selalu sholat sop paling depan. Dan beliau setiap arifin melihat berikan pelajaran mahal buat kita. Untuk selalu semangat mendekatkan diri kepada Allah. Semua hidup dengan keistimewaan yang Allah ciptakan. Dan semua menjadi pelajaran bagi kita. Nasihati kami, Kiai Haji Deden Abdurrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidul jinni wal insan wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal irfan. Amma ba'du. Bapak dan Ibu serta hadirin para jamaah taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus murabi kita. Moga-moga Allah senantiasa berikan panjang umur terhadap beliau dan ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya. Syekh Ali afwan minkum, syukran katsir yang telah tiba di Masjid
Az-Zikra ini mudah-mudahan membawa berkah yang Allah turunkan kepada kita dengan wasilah orang-orang soleh yang senantiasa berjumpa dengan kita semuanya. Para alimil ulama, para asatid dan guru-guru jamaah sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di pagi-pagi yang sejuk ini Allah bangunkan hati kita. Di saat masih banyak orang yang senantiasa menikmati gelegaran daripada ngoroknya, padahal dia sedang diempok-empok sama yang namanya setan. Di dalam Tanbihul Ghafilin, orang yang menikmati tidur padahal sudah waktu subuh, dia diempok-empok sama setan yang namanya setan asnan. Oh, setan asnan namanya. Karena dia nggak takut. Kenapa nggak takut? Dia bodoh. Setan itu sekalipun apalagi lagi tidur, lagi ibadah, lagi sholat, dia rada bodoh. Setan gak takut. Tapi kamu orang alim, sekalipun lagi tidur, setan takut. Pernah mungkin dari jamaah sekalian pernah mendengar sebuah cerita singkat. Rasulullah akan masuk musola, di kolong bedug ada setan lagi medek-medek. Ditegur sama Rasulullah, ente ngapain di sini? Saya mau ngerecokin orang yang lagi sholat. Tapi kenapa diem baik? Saya takut emang lagi tidur. Kebalik. Yang lagi sholat lu mau recokin, yang lagi tidur lu takutin. Kagak kebalik. Kenapa? Yang lagi sholat itu orangnya goblok. Kalau yang tidur orang alim, ahli ibadah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jamaah al-dzikra Allah jadikan sebagai orang-orang alim yang dapat memanfaatkan ilmunya. Wasilah terus bimbingan dari guru kita. Oleh karenanya doakan beliau biar panjang umur terus membimbing kita semuanya. Oleh karena kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pagi ini adalah pagi terakhir di tahun 1426 36 Hijriah. Hanya beberapa jam lagi, beberapa saat lagi kita akan nyebrang ke tahun baru Islam, bulan Komariah, tahun Hijriah. Sampai hari kiamat nggak bakal balik lagi tuh tahun yang sudah kita tinggalkan. Bahkan belum tentu sampai kepada bulan terakhir di tahun 2000 atau tahun 1437 nanti. Siapa tahu pulang dari sini kita direjeng sama malaikat, ditewak di perjalanan. Kagak bisa kita menolak. Tar dulu agar kita sampai dulu ke rumah kita, ketemu emak kita, sama bapak kita, sama istri kita. Tidak bisa. Oleh karenanya bersyukur pada Allah. Allah masih berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Luar biasa hadirin sekalian. Jangankan kita punya duit setengah karung, kagak punya duit barang atu di kantong, minus banget dah. Makanan apa adanya, paling daun singkong, daun ganyong, genjer, cenggondok yang dimakan. Tulang taleng, keyup, boleh nanggok di kali. Tapi kalau itu hadirin sekalian halal, Masya Allah. Gerakan-gerakan buat ibadah dahsyat sekali. Tapi kalau badannya gendut, kegentong air begini nih, apalagi dipenuhin dengan makanan yang haram, jangan mimpi buat masuk surga. Bahkan lebih wajib, berhak, lebih pantas. Bahkan tempatnya dan neraka. Naudzubillah min. Bahkan akan terdolong hawa nafsunya itu untuk terus melaksanakan maksiat kepada Allah. Naudzubillah min. Padahal Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam sebuah buku karya namanya kitab kecil sekali yang sering dibacakan oleh para ulama di dalam salah satu thariqahnya. Beliau mengutip salah satu ayat Al-Qur'an bahwa wala tattabi'il hawa fa yudillaka an sabilillah. Jangan sekali-kali ngikutin hawa nafsu, karena orang ngikutin hawa nafsu itu tersesat berat buat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mimpi kalau malamnya beger sama jablay. Jangan mimpi kalau malamnya main judi. Jangan mimpi malamnya minum khamar untuk bisa melaksanakan sholat subuh. Naudzubillah, summa naudzubillah. Sesuai dengan ayat Al-Quran, dia akan tersesat. Kalaupun dia tetap menghadap kiblat, menggerakkan tangannya untuk mengagungkan Allah, tapi hatinya dia akan tetap jauh dengan Allah. Bersyukur pada Allah. Allah mudahkan langkah kita. Ketika kita memudahkan langkah kita,
memudahkan dan untuk mengayunkan tangan kita, memudahkan untuk tersenyum dengan saudara-saudara kita. Karena ada orang yang berat banget kakinya nih buat sholat, lebih diganduli daripada besi sekintal. Saking beratnya itu diganduli sama setan. Ada juga yang berat banget buat naruh senyuman. Itu bibirnya bimoli, bibir monyong 5 mili, ketemu saudara jangankan buat menegur sapa dengan ucapan salam, kayak palak. Mau senyum aja, berat banget. Ini pertanda orang-orang tersebut yang memiliki sifat seperti itu, itulah disebabkan mengikuti hawa nafsu. Songong dan sombong sudah menjadi hiasan dalam hidupnya. Bapak dan hadirin, para pemirsa serta saudara sekalian, terkhusus murabi, afwan minkum, ayat yang dibaca oleh Adinda tadi luar biasa. Kita badan sudah gini, ontongan sampai 8 juz. Ya, kita tempo-tempo baca kuliah kulhu juga pabelit. Nyeksa yang ngedengerin. Biasa kalau yang bacanya mah enjoy saja. Tapi yang dengerin kan nyeksa. Baca Fatihah juga nyeksa juga. Tapi alhamdulillah Adinda ini luar biasa. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur. Inilah hadirin sekalian yang memelihara agama Allah. Allah akan mengabadikan firman-Nya lewat orang-orang yang diberikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran. Tidak semuanya orang mampu. Hanya orang-orang yang telah ditunjuk oleh Allah. Titis tulis bagja diri orang tersebut diutus oleh Allah untuk memelihara Al-Quran. Luar biasa. Di dalam kitab Hidayatul Mustafid, di dalam muqaddamahnya, barang siapa yang hafal Quran 200 ayat, itu kalau beludah, tahu beludah? Nggak boleh sembarangan. Kudus pakai petam polong. Ludahnya aja luar biasa, harus dihargain. Kenapa? Konon katanya, itu kalau beludah, air liurnya, ludahnya keinjek sama orang degig, sombong, pengkor bisa. Samun masmum, racun yang mematikan. Makanya hati-hati dengan orang yang, makanya orang-orang terdahulu sampai dibeli hatinya supaya banyak mendoakan kepada kita. Jangan sampai dia kecewa, jangan sampai dia gedeg sama kita. Lambat laun pasti ada akibatnya kepada kita. Naudzubillah min. Kalau barangkali itu, kalau bahasa joroknya, jigongnya, air liurnya ditiupkan kepada air, lalu bocah itu kelenger, insya Allah siuman. Anak itu panas banget, ditiupkan itu. Ada butiran-butiran air ludahnya jatuh, Yesus akan menjadi syifa. Beda sama kita. Qurannya kagak ada. Ludahin tuh. Tiupkan ke gelas, minumin ke anak, lenger bisa. Jengkang bisa tuh. Tepak bisa kalau kita bengek. Tepak. Nah ini hadirin sekalian. Luar biasa, mudah-mudahan sekali lagi. Orang-orang yang senantiasa memelihara Al-Quran akan dipelihara pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umurnya panjangkan, rezekinya dimudahkan, dan insya Allah jodohnya juga akan senantiasa dengan wanita-wanita yang solehah. Ya Rabbal. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, di dalam sebuah kitab Tanbihul Ghafilin, Allah memberikan pulsa napas itu, unggal jam itu sekurang-kurangnya 180 kali. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Kita jangan cengar-cengir baik. Itu bakal dihitung, dipertanggungjawabkan oleh Allah. Ada tim kamera ilahi yang terus memantau kita. Kita ketemu tim kamera televisi, rasa-rasanya sampai kencing kagak ya, kencing kagak gitu. Gemetarannya luar biasa. Takut salah apapun. Padahal ada tim kamera ilahi yang sangat dahsyat. Yang benar-benar meliput. Tidak yang berceceran. Keluar napas masuk kita. Yang Allah abadikan penjelasan tersebut. Wa inna alaikum lahafizina kiraman ya'lamuna ma taf'alun. Di hadapan kita itu ada tim kamera ilahi yang memantau kita. Dia tahu percis. Barangkali kita ngumpet di got. Ya kan? Rebahan di pangkeng. Bawa. Sendiri apa banyak diucapan atau tidak. Sebagaimana ayat yang tadi dibaca oleh Adinda. Luar biasa. Yang kita sembunyikan di dada kita, yang kita ucapkan, semuanya itu besok akan terbuka. Ada di dalam salah satu hadis qudsi, mahmatubtin tuzhiril ayam.
Apa yang kau sembunyikan suatu saat akan Allah nampakkan. Mudah-mudahan yang nampak baik-baik saja ya. Ya Robbal, catatan yang digodred oleh malaikat itu baik semuanya dah. Makanya kalau kita berdoa, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai. Ya Rob, berikanlah dokumentasi catatan tersebut belah kanan ya Allah. Dan periksalah dengan pemeriksaan yang ringan. Malaikat ontongan galak-galak sama kita. Kan orang bengis banget. Gampar malaikat belum apa-apa juga. Jongkeng. Belum nyebrang. Padahal nyebrang itu konon kata 3.000 tahun. Anjak 1.000 tahun. Rata 1.000 tahun. Turun nukik 1.000 tahun. Di perjalanan itu bukan lancar begitu saja. Ditempongin sama malaikat. Ada yang disengkal gitu. Jatuh. Itu yang suka nyengkal orang tuh. Awan. Ya Allah ya Rabbi, sengkal sampai jungkir balik, jungkir kagak bisa balik. Padahal unggar hari malang melintang, banyak malangnya daripada melintangnya. Ya Allah ya Rabbi, itu dicatat saudara. Makanya kata Allah dalam surah Al-Isra, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Wa kulla insanin, tiap-tiap pribadi manusia alzamnahu, kelak akan kami gantungkan apanya? Ta'irahu, dokumentasinya. Nah sekarang ini yang lagi diliput kayak begini, oh malaikat senyum ya Rob, ada Imam Ali, ada murabi kita senyum. Malaikat kalau menyaksikan hal-hal yang demikian luar biasa. Alzamnahu ta'irahu fi unuki wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu. Kata Allah mempergunakan kalimat azam nafsah, kami akan keluarkan nanti secara terbuka. Ada emak, ada bapak, ada mertua. Oh lo dulu gitu kelakuannya ya. Dulu mah kagak tahu kita, apalagi bini kita. Ya kacau dah. Itu kerjaan tuh kalau dapat duit ditaruh di stang motor, taruh di jok, ketebak sama bini, pindah ke apa, ke topi gini. Iya. Bukan pengalaman, nah, kalau kagak ngomong kagak nggak bakal bisa tahu. Ya Allah ya Rabbi. Maka zaman bahula kenapa bikin topi yang rada ada selimpiran begitu kayak Kiai Monas tadi ya. Kiai Monas tadi, kayak kita yang terdahulu topinya kan tinggi. Itu duitnya banyak di pinggiran itu. Cuman itu mah tahu isinya. Isi yang solehah nggak pernah aprak-aprakan nyarinya sampai ke selepetan topi, ke dompet, ke stang motor, itu belegug namanya. Masya Allah. Diliput sama malaikat. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Kata Allah, "Iqra kitabak." Baca. Nih, riwayat hidupmu. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukup hari ini kamu menyaksikan, kamu ngomongin, ingat sama perbuatan kamu. Kenapa di dunia terkadang kita kagak ngeh dengan kesalahan kita? Ngungkit-ngungkit kesalahan orang mulu. Ya Allah ya Rabbi. Jangan apalagi yang gede, yang kecil juga punya orang mau diungkit sama dia. Sampai udah nyerah masih tetap aja gitu. Nah ini hadirin. Saking sibuknya terus menelusuri barangkali kesalahan orang lain sehingga lupa dengan kesalahannya sendiri. Oleh karenanya Bapak dan Ibu hadirin sekalian, moga-moga hari ini catatan kita baik-baik saja. Setahun yang lalu dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Murabi kita terus mengarahkan kita agar nanti di jembatan Shirathul Mustaqim Allah memberikan keselamatan kepada kita disebabkan amal perbuatan kita yang baik. Wallahu alam. Allahu Akbar. Setiap detik yang kita lewati tidak akan pernah bisa berulang sampai kiamat. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Pantaslah orang yang sudah wafat itu berandai-andai untuk minta kembali ke muka bumi walau sedetik. Karena itu perubahan waktu, bukan hanya tahun, hari, jam, menit, detik akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Setiap detik, setiap helaan nafas, dan direkam afik oleh malaikat Raqib dan Atid. Ma yalfidu min qawlin illa ladai raqibun atid. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat mencatat semua aktivitas kita.
tidaklah berkata satu kata kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Apalagi kalimat, apalagi cerita, apalagi perbuatan dalam hidup ini. Itulah yang membuat orang beriman mengolah setiap detik demi detik nilai ibadah, amal saleh, kebaikan akhlak, dakwah, jihad, dan terus muhasabah diri. Ia tidak ingin lewat detik-detik sia-sia. Na'udzubillah, apalagi sampai maksiat. Kiraman katibin, karena dicatat rapi oleh malaikat. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Orang beriman bila menjumpai sesuatu yang membahayakan dirinya di hadapan Allah dan keselamatan dirinya di akhirat, maka demi ridha Allah dan keselamatan di akhirat, semua ia tinggalkan. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Jazakumullah Kiai Haji Deden. Senang sekali mendengar nasihat antum. Sayang terbatas waktu. Anakku sayang. Allahu Akbar. Semangat terus, senyum terus. Arifin senang melihat beliau naik tangga. Enggak naik lift kan sayangnya? Enggak, padahal ada lift disiapkan. Saya melihat tangga. Senyum terus. Enggak pernah susah. Sudah 8 juz. Menikmati ibadah, taat, dan disibukkan dengan menghafal Quran. Ada kalimat beliau tadi. Allah menjaga kalamnya melalui hamba pilihannya. Allah menjaga firmannya melalui hamba pilihannya. Allahu Akbar. Jazakumullah anakku sayang. Dan selalu Arifin selalu mengingatkan amal jariah. Karena kita akan wafat. Maka olahlah harta kita menjadi nilai amal jariah yang panjang sampai di akhirat nanti. Pembangunan masjid pesantren di atas lahan 12,5 hektar, masjid pesantren Az-Zikra di desa Cibadung Gunung Sindur. Arifin sengaja menyebut, silakan datang langsung bawa sak-sak semen di sana karena masih dibutuhkan 35.000 sak semen. Hubungi Akhi Awaludin 0856 90.010 0856 90.010. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhan walham wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya akhi, sudah Kiai Deden, Syekh antum. Ustaz Syuhada, mana Ustaz Syuhada? Antum sama siapa? Tapi nggak apa-apa, bisa kan? Oke, ada apa-apa. Sudah. Makasih ya nak ya. Masya Allah. Syekh Ali wa minal hafiz minal hafizin. Ya Syekh, tolong dibantu kawan Syekh biar ikut rekaman. Allah wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Majelis Cahaya Hati, Allah gembirakan kita kajian subuh ini. Kali ini bersama Imam Besar Masjid Al-Aqsa Palestina, Syekh Ali Al-Abasa. Alhamdulillah, beliau akan menghabarkan pada kita tentang keadaan Palestina yang terakhir. Dan bersama penterjemah kita Ustadz Syuhada MA, ya,
orang Indonesia tapi belajar di Yaman, lebih paham bahasa Al-Quran. Pada beliau, Arifin, persilahkan. Tafadhal min fadlikum ya Syekh. Alhamdulillah. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت أبدا بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين آمين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا ما نشعر به نحن الفلسطينيون اتجاه إخواننا الأندونيسيين وإخواننا الماليزيين وإخواننا الباكستانيين والهنود والبنغال والأتراك وسائر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نحن أمة من دون الأمم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعمل المعاهدة مع اليهود فكان في هذه المعاهدة أننا أمة من دون الأمم، أمة واحدة لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله يوم القيامة يقول سبحانه وتعالى قد جعلتم نسبا وجعلت نسبا اليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بارك الله فيك. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah dan memohon petunjuk dari Allah, beliau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengucapkan persaksian juga bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Memohon selawat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taslimnya agar senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia pilihannya
sebagai manusia yang diangkat oleh Allah derajatnya menjadi kekasihnya, manusia yang benar-benar melaksanakan amanah risalah ilahiyah sepenuhnya dan sempurna disampaikan kepada seluruh manusia dan jin. Dan kemudian beliau membacakan ayat tentang penciptaan manusia yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dengan hikmah untuk saling kenal mengenal. Dan bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian beliau menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang-orang yang beriman itu seperti bangunan yang saling kokoh mengokohkan. Satu bangunan yang tersusun kuat antara satu dengan yang lainnya, saling topang menompang. Juga beliau membacakan ayat Al-Quran bahwa orang-orang yang beriman itu sesungguhnya mereka bersaudara. Kemudian beliau membacakan hadis Rasulullah SAW, perumpamaan orang-orang yang beriman dengan orang yang beriman yang lainnya itu seperti satu tubuh, yang jika satu bagian tubuh merasakan sakit, maka seluruh bagian tubuh akan merasakan sakit. Begitu juga yang dirasakan dalam hati beliau, dalam sanubari beliau Syekh, di dalam menghadapi persaudaraan kita bersama. Bahwa jika bangsa ini sakit, maka bangsa Palestina sakit. Jika bangsa Palestina sakit, maka seluruh umat Islam di Indonesia pun merasakan sakit. Ini yang beliau rasakan ketika bertemu dengan orang-orang Indonesia, ketika bertemu dengan orang-orang Malaysia, ketika bertemu dengan orang-orang Pakistan dan berbagai macam negeri, dikarenakan umat Islam, umat yang beriman kepada Allah adalah umat yang satu. Satu bagian tersakiti, maka semua akan merasakan sakit. Tidak ada keutamaan umat kecuali umat Muhammad SAW. Umat ini adalah umat yang terbaik. Umat ini nasabnya nasab yang terbaik. Ketika Rasulullah SAW hijrah di Madinah, bertemu dengan orang-orang Yahudi, bertemu dengan orang-orang Nasrani dan berbagai macam suku bangsa di Madinah. Tapi sesungguhnya yang termulia adalah bukan karena suku bangsanya, bukan karena Arabnya sehingga dia dimuliakan oleh Allah, atau bukan karena bangsa Yahudinya sehingga dia dimuliakan oleh Allah, atau bangsa-bangsa yang lain. Tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah indallahi atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seutama-utama nasab telah Allah turunkan, itu nasib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سلمان فارسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه: سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت. وبلال حبشي وهو أول من يدخل الجنة، لأنه هو أول من يدخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي يقود دابة النبي صلى الله عليه وسلم أمامه هو بلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد بلال يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، فهو أمامه لأنه يقود الدابة فيدخل. هو حبشي، وسلمان فارسي، وصهيب رومي. ليس هناك شيء اسمه عرب وعجم. عندنا إمام البخاري، من مثل البخاري في كل الأمة الإسلامية؟ عندنا الإمام أبو حنيفة، من مثل أبي حنيفة في كل العالم، في كل التاريخ الإسلامي؟ هذه أمة واحدة، ليس هناك نسب إلى بلد، إلى الأرض، إلى التراب. هذا من إندونيسيا، هذا من تركيا، هذا من فلسطين، هذا من إيجيبت، هذا من السعودية. نحن في المسجد الأقصى، كل أندونيسي له في المسجد الأقصى كما كل فلسطيني. وفي الحرمين الشريفين كل أندونيسي وكل مسلم، كان أندونيسي ملاوي أو إفريقي أو تركي، له في الحرمين كما للسعودي. نحن نسبتنا إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. Masya Allah, Allah Akbar.
beliau menjelaskan ketika kita mendengar kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, Salman. Beliau adalah dari Persia, Salman Al-Farisi. Tapi beliau katakan bahwa Salman termasuk bagian dari keluargaku. Diakui, dijunjung, didudukkan. Sekalipun Salman dari Faris, tapi beliau katakan dia termasuk bagian dari keluargaku. Begitu juga sahabat Nabi Muhammad SAW, Bilal bin Rabah radhiyallahu an, dari Afrika, dengan kulitnya yang hitam, rambutnya yang berbeda sekali dengan yang lain. Beliau katakan Bilal menjadi orang yang pertama akan masuk ke dalam surga. Bahkan dipersilahkan Bilal untuk membimbing Rasulullah masuk ke dalam surga. Kemuliaan Islam yang begitu tinggi. Islam umat yang satu. Tidak ada perbedaan orang Malawi, orang Bangladesh, orang manapun, suku bangsa manapun, tidak ada perbedaan. Kecuali takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang Indonesia minat turab, dari tanah. Orang manapun nasabnya minat turab, dari tanah. Dan yang memuliakan mereka hanya ketakwaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di Palestina ada Masjid Al-Aqsa, maka yang berhak kepada Masjid Al-Aqsa, salat di dalam Masjid Al-Aqsa, bukan hanya orang Palestina, tapi orang Indonesia, orang Malaysia, orang Malawi, orang Bangladesh, orang Pakistan, orang manapun berhak untuk salat di Masjid Al-Aqsa. Begitu juga di Saudi Arabia, ada Masjidil Haram, ada Ka'bah. Maka orang Indonesia berhak untuk salat di Masjidil Haram, di Ka'bah. Orang negeri manapun, orang negara manapun berhak untuk salat dan merasa memiliki Masjidil Haram, Al-Ka'bah. Bukan hanya berhak, hanya dimiliki oleh orang-orang Saudi saja. Maka beliau mengatakan kemudian, ketika umat ini benar-benar berbeda suku macam ragamnya, sejatinya umat inilah umat yang satu. Tidak ada yang tertinggi melebihi kalimat la ilaha illallah. Kita tahu, kita memiliki kisah seorang ulama, Abu Hurairah. Dari mana Abu Hurairah? Kita memiliki ulama Abu Hanifah. Dari mana Abu Hanifah? Tidak ada kekhususan yang diulamakan harus dari Saudi. Tidak. Dimanapun, di negeri manapun, semua dimuliakan atas dasar ketakwaan mereka. Tidak ada suku di Arab yang paling mulia di sisi Allah, kecuali suku bangsa yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Senang punya penerjemah yang lengkap. والنبي صلى الله عليه وسلم يجمع آل البيت، يقول لفاطمة اعملي فإني لن أغني عنك من الله شيئا، ويقول لصفية عمته اعملي فإني لن أغني عنك من الله شيئا، ويقول للعباس يا عباس اعمل فإني لن أغني عنك من الله شيئا. لأن النسب بيني وبينكم هو الأعمال. لا يأتوني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. فالنسب بيننا وبين الله بالعمل والصفات التي ذكر الشيخ عارف الإلهام جزاه الله خير عن هذه المقامات القلبية الطيبة. وإن كنت لا أفهم إندونيسي، ولكن هو ما شاء الله تكلم في بعض العبادة والتقوى والإنابة والخشية وهكذا. هذا هو النسب بيننا وبين الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا يأتي أحد ولو يكون عم النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو لهب ولا يعمل ولا يكون النسب هو هذه الأعمال وهذه الصفات، فإذا تبت يدا أبي لهب وتب، ولو أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنه من آل البيت. أما لو كان إندونيسي مثل أفضالكم، هو عند الله ممكن يكون أحسن من مليون عربي. Beliau mengatakan bahwa dikatakan kepada putrinya beliau Fatimah radhiyallahu anha, Fatimah, beramallah, giatlah beramal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nantinya engkau akan datang kepada Allah hanya dengan amalmu, bukan datang dengan ayahmu. Karena engkau akan datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalmu sendiri, dengan ibadahmu sendiri, bukan datang dengan ayahmu, sekalipun ayahmu seorang nabi dan rasul. Beliau katakan juga kepada hamba sahayanya,
Beramallah kamu kepada Allah, beribadahlah. Karena kamu akan datang dengan amalmu, bukan dengan majikanmu. Beliau pun berkata kepada pamannya Abbas, wahai Abbas, beramallah radhiyallahu anhu. Karena engkau akan datang kepada Allah dengan amalmu, bukan dengan ponakanmu ini. Nasab di sisi Allah itu bukan dengan nasab darah saja. Barangkali kemuliaan, salah satu bagian dari kemuliaan. Fatimah datang dengan amalnya. Beliau dari Abbas. Masya Allah. Makanya Abbas. Beliau nasabnya dari paman Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Begitu juga hamba sahayanya. Begitu juga pamannya. Bukan datang dengan bangga di hadapan Allah, aku keluarga Rasulullah. Bukan. Tapi datang kepada Allah dengan pertanggungjawaban amalnya sendiri. Sekalipun dia adalah dari bagian ahlul baitnya Rasulullah SAW. Siapa yang tidak kenal Abu Lahab? Siapa yang tidak kenal Abu Lahab? Paman Nabi Muhammad SAW. Bagian dari ahlul baitnya Rasulullah SAW. Tapi karena dia tidak membawa amal, maka Allah katakan, tabbat yada abi lahab wa tab. Celakalah tangan Abu Lahab dengan semua amal perbuatannya. Kullin darajatum mimma amilu. Syekh Arifin mengatakan setiap derajat itu bersandar, berdasar kepada apa yang sudah mereka amalkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. كنت أنا في هذه الزيارة في ماليزيا وماليزيا ثم سنغافورة وكنت رتبت لزيارة إندونيسيا بعد سنغافورة ولكن ماليزيان برايم مينستر الرئيس الوزراء هو سمع أني كنت في ماليزيا وقال كيف هو يأتي إلى ماليزيا أنا لا أقابل إمام المسجد الأقصى فرجعت جزاه الله خير واستضافنا للعشاء ولصلاة الجمعة أيضا إمامة الجمعة في اسمه فترة مسجد هذا بجانب الحكومة وأكرمنا أكرمه الله وبعد ذلك أنا جئت هنا إلى جاكرتا قبل يومين لأجل افتتاح كلية القرآن في لامبو بوغر. لا لامبو عرفت لامبو. نعم عرفنا. يعني أنا لا يمكن آتي إلى إندونيسيا بدون زيارة الشيخ العارف الإلهام لأنه في المرة السابقة قبل سنتين أكرمني أكرمه الله واستضافني في برنامج تلفزيون TV. لأن كل الصبح قرأنا القنوت هنا يا شيخ. اللهم انصر مجاهدين فلسطين أفغان عراق سوريا يمن نصير في كل مكان وجعلنا منهم وجعلنا من المجاهدين في سبيلك. Allahu Akbar. Ya. Beliau mengatakan sedikit bercerita ketika beliau singgah di Singapura, kemudian setelah itu singgah berkunjung ke Malaysia. Beliau sampai di Malaysia, terdengar kabar sampai kepada Perdana Menteri Malaysia. Karena beliau datang tidak menghabari beliau sebagai Perdana Menteri, kemudian Perdana Menteri mengatakan kepada beliau, kenapa engkau datang ke Malaysia wahai saudaraku, namun tidak menghabariku sehingga aku tidak menyongsongmu, menyambutmu secara khusus, kata beliau. Kemudian setelah bertemu beliau diajak makan malam, berbincang di Malaysia. Dan ketika berkunjung ke Indonesia, semoga Allah memuliakanku dan Allah memuliakan Syekh Arifin Ilham, yang beliau katakan, tidak mungkin aku berkunjung ke Indonesia sebelum aku bertemu dengan Syekh Arifin Ilham. Semoga persaudaraannya ini Allah muliakan. Beliau dimuliakan Allah dan Syekh Arifin Ilham pun diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Syekh, fi kulli salati subh indana na'khud al-qunut. دعاء القنوت على مذهب الشافعي. نعم. وبعد انتهينا من دعاء الخاصة في القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت لا نترك الدعاء كل صبح كل يوم الدعاء للمستضعفين من المسلمين في فلسطين.
للمجاهدين في فلسطين في سوريا وفي يمن وفي مصر وفي كل مكان وفي كل بلاد إن شاء الله. وجعلنا منهم يا رب العالمين هكذا وجعلنا منهم. وإذا أنا لست فقط أنا أشكر الشيخ عارف إلهام، بل كل فلسطينيون يشكرون. إن شاء الله. والحمد لله أيضا نتعاون مع المؤسسة الخيرية في إندونيسيا، نتعاون معهم ونعطي يعني المساعدة للفلسطينيين مع الجماعة هؤلاء في هنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. ولكن أنا مسرور جدا بهذا الحلقة وهذا الاجتماع، لأن هذا يذكرني بحلقات النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الصحابة. وفي صحيح البخاري حديث مشهور 3 نفر دخلوا إلى المسجد، فأحدهم تخطى الصفوف وجلس وجد الفرجة، والثاني هو جلس في آخر الحلقة، والثالث نظر من باب المسجد ورجع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يجلس مع الصحابة تماما. فبعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من المجلس قال للصحابة قبل ما تقوموا أخبركم عن هؤلاء الثلاثة ما خبرهم. واحد هو تخطى الرقاب حتى وجد الفرجة، والثاني آخر الحلقة، والثالث رجع. فقال أخبركم عن هؤلاء ماذا هم عند الله. أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه. استحيا حياء أنه يأتي ويتخطى الرقاب. ولكن الآخر الثالث أعرض فأعرض الله عنه. فالحمد لله أنتم جئتم إلى المسجد وجئتم عند الشيخ عارف إلهام، فآويتم إلى الله فآواكم الله. هنيئا لكم، آواكم الله وبارك فيكم وثبتكم وزادكم إن شاء الله من هذه المجالس الصباحية والمسائية، خاصة قبل طلوع الشمس. هذا منصوص عليه بالقرآن: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وأيضا بكرة وعشية وردت في القرآن في أكثر من لفظ. فإن شاء الله أكون أنا مثلكم هكذا، كلنا نحرص على هذا المجلس الصباحي والمسائي. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك غير حلق: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا شيخ، ما خرجنا من المسجد كل يوم حتى صلاة الإشراق كل يوم. وأيضا حديث مروي بعدة ألفاظ أن من صلى الصبح في جماعة ثم قعد في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين انصرف بأجر حجة وعمرة تامة. Allahu Akbar. Tolong Ustadz sampaikan biar jamaah Majelis Cahaya Hati semangat mencintai rumah Allah. Dari Masjidil Aqsa dan juga mencintai masjid-masjid. Sebelum saya terjemah bagian akhir, tadi yang terlewat satu poin. Beliau sangat berterima kasih kepada Syekh Arifin pada 2 tahun silam telah memberikan kemuliaan kepada beliau dalam satu acara televisi di TVRI. Sekarang hal yang sama. Tadi mengucapkan semoga Allah memuliakan Syekh Arifin dan beliau juga. Selanjutnya, telah banyak dalam ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana kemuliaan orang-orang yang senantiasa mendekati Allah subhanahu wa ta'ala, mengutamakan rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah banyak dalam ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita semua untuk lebih banyak mengingat Allah di waktu petang, di waktu siang, di waktu sore, di waktu pagi. Banyak sekali. Mengkhususkan Al-Quran di saat sebelum terbitnya fajar, mengkhususkan tasbih dan istighfar di sebelum terbitnya fajar. Beliau menyampaikan satu hadis Rasulullah SAW secara global, bahwa dari Abu Hurairah disampaikan kisahnya, ada 3 jenis orang yang memasuki masjid. 3 jenis orang masjid. Yang pertama, ada orang yang masuki masjid selalu dengan kesemangatannya ingin mendapatkan semua kemuliaan di shaf yang pertama. Selalu berusaha shaf paling depan.
Yang kedua, ada orang yang datang ke masjid namun hanya bisa mendapatkan shaf yang di tengahnya. Shaf yang di tengahnya. Kemudian ada orang yang datang ke masjid namun dia senantiasa hanya di bagian akhir, bahkan di dekat pintu keluarnya masjid. Ya, tukang jaga sendal. Kemudian beliau katakan, maka orang yang senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh senantiasa berada di shaf pertama dengan semua kesemangatan dan kesungguhannya, ketika mereka ingin mendekati Allah lebih dekat, Allah songsong mereka merekat dan lebih dekat lagi kepada mereka. Allahu Akbar. Beruntunglah yang suka shaf paling depan, imam. Adapun orang yang senantiasa berusaha mendapatkan shafnya, namun dia datang mau nggak mau dapatnya di tengah, sehingga dia datang dengan rasa malunya kepada Allah di masjid itu. Mereka datang kepada Allah dengan penuh rasa malu, maka akhirnya Allah pun malu kepada mereka. Allahu Akbar. Mulia. Masih punya kemuliaan. Karena malu ke hadapan Allah, aduh aku di shaf nggak di pertama. Nggak pantas, nggak pantas. Namun orang yang datang ke masjid dengan penuh peremehan, sekedarnya saja datang ke masjid, Ya. cuek-cuek aja datang ke masjid, mau dapat pertama kek, yang kedua kek, mau yang paling akhir kek, Pengen cepat buru-buru pulang. iya. Padahal Seolah-olah bininya satu lagi. Ya. akhirnya ketika orang itu justru malah ingin menjauh dan berpaling dari Allah, Allah pun berpaling dari dia. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Inilah kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan beliau katakan, berusahalah selalu untuk terus-menerus meraih kebaikan demi kebaikan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan perlakukan kita seperti itu. Kemudian ketika Ustadz Arifin mengatakan bahwa kami di sini sudah terbiasa untuk sholat subuh berjamaah, dan kami terbiasa ada halaqah ta'lim, halaqah ilm, sehingga kami tidak meninggalkan masjid, keluar dari masjid, kecuali kami telah melaksanakan 2 rakaat sholat isyraq. Setelah itu beliau menyambut dengan mengingatkan satu hadis Rasulullah SAW. Dengarkan ikhwah, inilah berita gembira bagi yang mengamalkan sholat isyraq. Tidak perlu dari masjid sampai matahari terbit. Ya. Beliau katakan bahwa siapa saja yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh, kemudian dia banyak mengingat Allah dengan berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari. Setelah terbitnya matahari kemudian dia melaksanakan sholat isyraq, beberapa saat setelah terbitnya matahari, maka orang itu akan Allah berikan pahala seperti haji dan umroh yang sempurna, dan sempurna. Allahu Akbar. Berangkat haji saja belum tentu diterima. Ini sudah sempurna lagi. Dapat pahala haji, sempurna lagi. Umroh lagi, sempurna lagi. Sampai 3 kali. Rasulullah SAW mengulang. في الحرمين الشريفين في مسجد الحرام والمسجد النبوي ممنوع المسلمون يجلسون هكذا يذكرون الله الذكر الجماعي، وممنوع الحلق الذكر وحلق العلم، ولكن في المسجد الأقصى مسموح. وإن شاء الله تأتون مع الشيخ إن شاء الله عارف إلهام كلكم ونعمل هذا المجلس، نقيم هذا المجلس إن شاء الله في المسجد الأقصى. قولوا آمين. Amin, 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 ya Allah, amin. Sedikit tadi sebelum yang paling akhir, bahwa beliau saat menganjurkan di kondisi seperti ini, zaman seperti ini, maka jangan pernah untuk menurunkan kesemangatan kita meraih yang terbaik. Datangilah taman-taman surga yang ada di dunia. Beliau mengingatkan satu hadis. Hadirilah taman-taman surga di dunia. Seakan surganya di akhirat, tamannya ada di dunia. Apa itu Ustaz? Taman-taman surga itu beliau katakan dengan satu hadis, majlis zikir adalah taman-taman surga. Majlis zikir, taman-taman surga. Ini beliau diterjemahkan oleh Ustaz Syuhada. Ustaz Syuhada diterjemahkan oleh Arifin. Masya Allah. Terakhir beliau katakan, di Masjidil Haram di Saudi Arabia dengan semua hiruk pikuk kesibukan dan kompleksitasnya program yang ada di sana,
kalau kita ke sana mungkin tidak diizinkan mengadakan halaqah seperti ini di Masjidil Haram dekat Ka'bah. Ya, kecuali halaqah sudah ditentukan di sana. Iya, artinya mereka sudah punya barnamij sendiri, punya program sendiri. Ada halaqah di sana tapi yang dengan DKM-nya Masjidil Haram. Namun kalau Syekh Arifin mengajak jamaah semuanya berziarah ke Masjidil Aqsa, beliau izinkan untuk menegakkan majlis seperti ini di Masjidil Aqsa bersama beliau. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kapanpun silahkan, beliau persilahkan. Datang bersama Syekh Arifin ke Palestina, masuk ke Masjidil Aqsa, beliau akan izinkan untuk membuat halaqah seperti ini. Kemarin sekarang Palestina sudah merdeka ya Bang. Nah, Syekh, kaifa an akhbarul Filistin al-yawm? Lahum istiqlal khassa al-an? Freedom. إن شاء الله تعالى أنا أخبر ولكن أيضا هم يعني يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في مكة وعاش في المدينة أو مات في المدينة صلى الله عليه وسلم وكان يحب مكة ويحب أن تكون القبلة في المسجد الحرام بينما كانت القبلة إلى المسجد الأقصى فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ولد في مكة ونشأ في مكة ودعا إلى الله في مكة ولكن النصرة ما جاءت في مكة جاءت في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يموت في المدينة لا في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء إلى أي مسجد ورحل وشد الرحال إلا إلى المسجد الأقصى ولم يصلي إمام بالأنبياء لا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي فقط في المسجد الأقصى. الله أكبر. Khususan Ikhwah semuanya, beliau mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW dilahirkan di Makkah, tumbuh berkembang secara manusiawi sampai tumbuh dewasa di Makkah, kemudian berdakwah di Makkah. Namun Allah berikan nusrah, kemenangan bukan di Makkah. Dimulai kemenangan yang pertama ada di Madinah. Bahkan beliau Rasulullah SAW lebih suka beliau wafatkan di medan perjuangan Madinah, bukan di Makkah. Dan akhirnya beliau pun wafat di Madinah. Rasulullah SAW ketika diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu perjalanan yang membutuhkan energi besar, rohiyah, batiniyah, dan energi besar jasadiyah. Tidak ada perjalanan yang menuntut semua bekal rohani, batiniah dan zahiri kecuali perjalanan yang telah beliau lakukan menuju ke Masjidil Aqsa. Kita ingat kisah Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW mendapatkan tugas khusus menjadi imam para nabi, bukan di Masjidil Haram tapi di Masjidil Aqsa. Itulah pemuliaan Allah kepada Rasulullah SAW dan juga pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Masjidil Aqsa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jazakumullah ya Syekh Ali Abasa. Terima kasih Ustaz Syuhada. Jazakumullah khairan katsira. Allahu Akbar. Ini keberkahan Allah. Allah dudukkan kita bersama min haitsu la yahtasib. Nanu mana zunnu hudurakum wa nahnu nuhibbukum fillah. هذا رزقي أنا كذلك ليس فقط شيخ عارف. Allahu Akbar walillahil hamd. Arifin selalu kalau hadir beliau orang-orang yang kita cintai karena Allah, itu karena diantaranya doa-doa kita, harapan kita. Setiap subuh kita selalu berdoa di sini. Kalau subuh da'una lil mujahidin. Wal awal nazkur Palestina, summa Afgan, summa Irak. أنا لا أنساك دائما أنت في فكري لأنك أكرمتني لما جئت وقابلنا في التيفي. أنا لا أنساك كلما آتي إلى إندونيسيا لازم أنا آتي زيارتك. آمين. الله أكبر walillahil hamd. Doakan ya arju doa minkum li zaujatain. Masyaallah. Ziyadah ba'din insyaallah zaujatain yasiru 4. Amin amin. Ini yang Arifin tunggu-tunggu dari kehadiran beliau. Karena doa ini yang paling mahal dan tidak bisa Arifin terjemahkan di sini. Karena ini bahasa hati yang paling dirindukan oleh mujahidnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Wahidah minhum Palestiniyah. Amin.
Masya Allah. Kalau begitu, Arifin akan menjadwalkan segera ke Masjidil Aqsa. وتدعو لي واحدة إندونيسية. Kalau begitu kita berikan untuk beliau orang Indonesia. Allahu Akbar. Terima kasih semua, jazakumullah Syekh. Dan jangan lupa Arifin ingatkan amal jariah untuk pembangunan masjid pesantren di Desa Cibadung Gunung Sindur. Insya Allah Allah berkahi. Masjid besar, lebih besar dari masjid sekarang ini. Silahkan akhi hubungi Awaludin di nomor telepon 0856 90010. 0856 90010. Jazakumullah, semua amal jariah Allah terima insyaallah. Maafkan Arifin lahir batin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Itulah kalau kita berjuang di jalan Allah, Allah membantu kamu dalam urusan dunia kamu, urusan dalam dunia Allah mudahkan pesantren, masjid, guru-guru. Allah kirim beliau nih, ujuk-ujuk datang Ustaz Syuhada. Baru terasa manfaatnya, datang ada sekolah sekarang, ada santri, ya ada anugerah, ya macam-macam Allah kumpulkan di sini semuanya. Ada Cheng Ho, nah ya dari Cina jauh-jauh. Aduh, ini Az-Zikra ini unik. Ada Ustadz Hambali, ya istri beliau sudah 4, ya Allahu Akbar, malu kita, ya Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mu'alaf, kita duduk dulu sebentar, kita akan menyaksikan mu'alaf. Mu'alafah wahidah. Kasih tahu yang masuk Islam 614. Enggak kasih tahu kan dia. Saksikan ikhwan, berikan semangat pada mu'alaf kita. Tasatur. Oke, nanti siap-siap beri nama. Ba'dan. Baik. Fani? Ya. Yohana. Stefani Yohana. Fani, ada yang maksa Fani masuk Islam? Kenapa Ustaz? Ada yang maksa Fani masuk Islam? Oh enggak. Apakah karena seseorang? Enggak. Dari hati saya sendiri. Belajar sungguh-sungguh? Kalau boleh tahu apa yang membuat Fani ingin masuk Islam? Yang mendorong Fani masuk Islam apa? Yang mendorong saya? Iya. Ya. Alasan Fani masuk Islam apa? Apa karena belajar? Oh ya, saya belajarnya udah lama. Oh, alhamdulillah. Sejak kapan Fani? Udah berapa tahun yang lalu. Alhamdulillah. Jadi udah bulat? Mantap? Bulat. Yakin? Yakin. Gak ada yang maksa, sungguh? Sungguh. Baik. Sudah menyaksikan, sudah dengar semua ikhwah? Lillah, ya, benar-benar karena Allah. La ikraha fiddin. Siap bersyahadat, Fani? Siap. Ikuti Ustaz. Allah menyaksikan Fani, malaikat mencatat Fani, dan disaksikan oleh alam dan saudara-saudarimu yang hadir di rumah Allah ini. Ya Tuhan nafsu. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafa wa la tatayyadu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Aku bersaksi sungguh-sungguh Aku bersaksi sungguh-sungguh bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi, yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi sungguh-sungguh bahwa Muhammad utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Demi Allah, Aku mengucapkan sungguh-sungguh, ikhlas, yakin. Ya Allah, ya Allah, terimalah iman Islam Fani. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allahu Akbar walillahil hamd. Fani, maukah diberi nama Islam? Mau. Alhamdulillah, ya Syekh, ufaddilukum al-isma laha. Masyi'tum. Masya Allah. Nama yang sederhana dan kecintaan Nabi Muhammad SAW. Dari putri Nabi Muhammad SAW, Fani diberi nama oleh Syekh Ali Fatimah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar walillahil hamd. Selamat Fatimah, bahagia sekali. Terima kasih Kanda, Abang Nova Chandra. Abang membawa, makasih Abang membawa hamba Allah. Terima kasih, maafkan kekurangan kami. Insyaallah nanti Fatimah dapat sertifikat, bukan ijab kabul, bukan sertifikat, ya insyaallah. Allah, mudah-mudahan nanti ijab kabul ya Fatimah, dapat laki-laki yang soleh, asal kaya tapi ganteng. Ya. Amin. Amin. Senang. Makasih Ustaz. Sama-sama Fatimah. Senang menyebut nama Fatimah. Baik, kita foto semua bersama guru-guru mumpung ada Syekh. Silakan di belakang.